Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru dari Subuhadi Production Channel, yaitu BTP, Berita Terpanas. Pada konten ini kita akan mengangkat 5 berita terpanas atau yang terhots atau yang terbaru, apakah itu seputar apapun itu, mau seputar dunia perartisan, mau seputar dunia politik, apapun itu kita akan dibahas di sini. Pokoknya 5 berita terpanas akan kita angkat di konten BTP. BTP bukan berarti Basuki Cahayapurnama, tapi berita terpanas. Oke, untuk berita pertama. Untuk berita pertama yaitu datang dari Nah, tentunya kita untuk berita pertama ini sangat sedih sekali karena kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berita pertama datang dari kabar duka, Didi Kempot meninggal dunia. Penyanyi campursari Didi Kempot dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, 5 Mei 2020. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kasih Solo, Jawa Tengah pada pukul 7.30, diduga karena serangan jantung. Nah, tentunya kita juga mengucapkan bela sungkawa, ikut bersedih ya. Salah satu musisi terbaik bangsa, Didi Kempot, meninggal dunia, telah mendahului kita. Nah, beliau juga memiliki fakta menarik, yaitu beliau dijuluki sebagai Godfather of Broken Heart. Nah, ini luar biasa sekali. Dia juga memiliki istilah Sobat Ambyar dan masih banyak lagi. Dan juga kita lihat di sini, nah, beliau juga dimakamkan di Ngawi hari ini, di sebelah makam dari anak beliau. Meninggal di usia 53 tahun, meninggalkan seorang istri dan juga keluarganya ya, keluarga besarnya. Dan fakta menarik lainnya, nah ini ada, ternyata nama asli beliau itu adalah Dionysius Prasetyo. Nah, tapi nama panggungnya itu Didi Kempot. Mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nama lengkap kenapa namanya Didi Kempot. Fakta yang menarik juga dari beliau adalah sebelum meninggal beliau pernah melakukan penggalangan dana sebesar 7,6 miliar dalam memerangi COVID-19. Ini sangat mulia sekali dan mudah-mudahan kita doakan juga beliau tenang di alam sana, dan juga kita doakan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah beliau lakukan di dunia ini. Kondisi dari pemakaman sangat terharu ya, sangat haru sekali, sangat keluarga menangisi kepergian beliau. Ya mungkin orang tidak banyak menyangka gitu, tiba-tiba pagi masuk rumah sakit dan dinyatakan meninggal di 7.30 pagi hari ini, 5 Mei 2020. Sekali lagi kami dari Subuhadi Production Channel mengucapkan ikut berduka cita atas kepulangan maestro terbaik kita, salah satu maestro terbaik, The Lord of musisi Indonesia yang campur sari, yaitu Didi Kempot. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Ini sangat menarik karena berita kedua ini gue bawanya emosi karena ini ada artikel menarik atau berita viral akibat iseng ngeprank Ferdian Paleka, YouTuber asal Bale Endah, digeruduk massa. Nah, ini menarik. Jadi gini ceritanya. Jadi dia ini YouTuber ya salah satu YouTuber yang ada di kota Bandung, tepatnya exactly-nya itu di Bale Endah. Dia bertiga sama teman-temannya pada saat kondisi wabah seperti ini. Nah, doi ini ujuk-ujuk melakukan channel atau membuat konten di YouTube-nya itu prank. Pranknya itu beda dari yang lain. Kalau orang kan banyak prank ojol dan juga prank-prank apapun. Kalau ini enggak. Jadi malam-malam saat orang mungkin sholat tarawih atau mungkin tengah malam atau tengah dini hari mungkin ya, nggak tahu ya jam berapa tepatnya. Jadi doi ini sama teman-teman bertiga mengumpulkan sampah. Nah, ini menarik, ini bagus nih soalnya. Kalau mengumpulkan sampah ya kita juga berikan acungin jempol. Tapi menariknya sampah ini dimasukin ke dus Indomie. Nah, udah dimasukin dus Indomie dan dibagi-bagiin seolah-olah pembagian sembako. Makanya yang lagi viral itu sekarang itu ngeprank sembako isi sampah. Wih, keren. Keren apanya? Pengen viral, pengen terkenal, boleh, tapi asal jangan dongo, asal jangan dungu. Ini kan luar biasa. Maksudnya ini bukan hanya dampak secara moral aja, tapi juga merusak citra. Ini citra orang Bandung, apalagi gua sebagai YouTuber Bandung. Ini parah, ini parah. Satu pelaku prank sembako di Bandung diserahkan ibunya ke polisi. Nah, kita akan lihat dulu kesaksian beliau dan permintaan maaf beliau di media. Oke. TB meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya
dan bagi pihak yang dirugikan kami minta maaf. Nah, satu dari tersangka sudah menyerahkan diri, tapi yang tokoh utamanya itu si Ferdianya belum ditemui nih. Dicari polisi karena Ferdian Malaka masih ngumpet entah di mana. Nah, jadi melalui video ini juga gue menghimbau siapapun yang melihat video ini, siapapun yang tahu atau temen gue atau siapapun itu di mana posisinya, laporkan ke polisi segera. Ini kan bahaya nih ya, soalnya penyakit masyarakat ini harus ditindas, harus ditumpas, pokoknya harus dibasmi lah. Seperti ini kan dapat merusak citra anak bangsa. Nah, yang paling kocaknya juga dia ini pernah Insta story di IG-nya itu minta maaf bahwa saya minta maaf atas kejadian. Ini menarik, coba kita lihat nih. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Udah niat minta maaf tapi bohong. Nah, itu dia makin mungkin memuncak emosi netizen itu makin memuncak ya. Jadi seolah-olah dipermainin sama orang nih. Luar biasa nih satu orang nih. Mudah-mudahan sih jangan lah ya, mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Pesan gue sih, kalau emang pengen jadi terkenal, pengen jadi YouTuber, ya jadilah YouTuber yang baik, bermanfaat untuk orang. Nah, yang terbaru juga ini dari ibunya, ibu tirinya, menyaksikan videonya, menyaksikan channelnya sambil menangis. Aduh, betapa sedihnya seorang ibu melihat kelakuan anak yang merugikan, yang sampai saat ini menjadi buronan. Wah, bukan terkenal lagi, tapi dicari polisi juga. Terkenalnya terkenal di buser kali ya. Oke, itu berita yang kedua. Berita yang ketiga, nah ini kita datang dari sesuatu hal yang viral juga di media sosial atau di Instagram. Itu banyak di-repost oleh media-media sosial, akun-akun YouTube, akun Instagram itu terkait masalah lagi sholat tiba-tiba joget diskotik. Nah, jadi ceritanya gini. Kita putar dulu videonya. Nah, itu dia. Jadi demi sebuah konten dan viewers, sepertinya semua orang rela buat melakukan apapun gitu, sampai mengolok-olokkan cara ibadah. Nah, jadi ini edukasi juga buat kalian bahwa pengen viral jangan sampai melibatkan yang namanya agama, ras, suku dan budaya. Juga jangan sampai rela-relanya lagi sholat tiba-tiba ceret Allahu Akbar, tiba-tiba dengar musik joget. Nah, itu kan nggak pantas gitu, nggak elok, dan juga itu setidaknya menyakiti agama yang tersinggung, misalkan menyakiti agama Islam soalnya lagi sholat. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi lebih baik kalian itu berkarya apa adanya, berkarya jujur, jangan sampai membuat hal yang sensasi. Iya sih viral, tapi kantor polisi. Nah, itu dia menariknya. Janganlah seperti itu. Untuk berita ketiga, kita lanjut ke berita keempat. Nah, berita keempat ini adalah salah satu PR tugas Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Karena di tengah pandemik seperti ini itu ada siswa salah satu sekolah di mana ini ya, dia belum tahu di mana, SMA asal Kabupaten Rokan Hulu yang merayakan kelulusannya. Nah, ini menarik nih. Jadi merayakan kelulusan tapi bergerombol gitu. Maksudnya padahal kan pemerintah udah menyarankan itu PSBB. Pembatasan sosial skala besar. Kita harus di rumah aja. Ngapain sih euforia gitu loh. Jadi pengennya kalian tuh pengen apa? Pengen eksis kah? Atau pengen apa gitu? Kalau mau pengen lulus jalur corona, ya jangan libatin orang. Ya udah, lo di rumah aja sendiri. Ngapain kayak mau coret-coret baju di rumah, ngapain, sok bebas. Tapi kalau misalkan kalian bergerombol tiba-tiba di lapangan coret, nah ini yang menarik juga, di coretan bajunya, di roknya itu ada coretan yang berbau-bau pornografi. Itu menggambarkan suatu alat kelamin laki-laki. Itu nggak boleh sebenarnya. Jangankan mencoret hal sesuatu itu, pokoknya dalam kondisi seperti ini, baiknya kalian mahasiswa, siswa ataupun siapapun itu yang lulus lah ya, siswa dari SD, SMP, SMA sampai kuliah atau sampai siapapun itu. Lebih baik kita di rumah aja, memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini dengan cara ya menjaga diri kita. Jangan egois lah. Pengen senang-senang tapi merugikan orang lain, itu jangan, nggak boleh sekali. Corona mewabah, siswa di daerah rayakan kelulusan dengan konvoy. Nah, itu juga nggak boleh, karena bukan hanya bergerombol, konvoy juga nggak boleh. Apalagi kalau misalnya konvoy itu merusak atau mengganggu ketertiban umum, itu nggak boleh. Viral coretan vulgar kelulusan SMA
Kemendikbud cari asal sekolah. Nah, ini lagi ditelusuri oleh Mas Menteri dari yaitu Nadiem Makarim. Mudah-mudahan segera diusut tuntas dari sekolah mana, mungkin apakah perlu diberikan sanksi atau apa, kita nggak tahu. Oke, kita lanjut next ke berita yang terakhir untuk konten kita. Ini adalah berupa curhatan dari media sosial. Nah, ini menarik sekali karena ini curhatan dari seorang, gue nggak perlu sebut nama, tapi dia mengatakan gini: walaupun terdapat perbedaan data di KTP dan KK terkait status kawin, di luar dugaan ternyata petugas BPJS Ketenagakerjaan membantu klarifikasi Kesdisduk Capil Brebes sehingga proses pengubahan data saya sudah clear. Keseluruhan proses verifikasi hingga sampai saat ini ke bank terkait tak sampai 2 jam. Terima kasih petugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal, membantu sekali. Nah, ternyata berita kelima ini datang dari institusi besar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang menarik di sini gue lihat yang bersangkutan, gue sebut saja lah namanya Gilang ya namanya. Oh, bukan. G114NG. Nah, jadi beliau itu meluapkan emosinya dalam bentuk testimoni. Nah, ini mungkin testimoni positif ya. Nah, dan juga ada dari seorang Idan Hamdani. Di tengah pandemi COVID-19, ternyata BPJS Ketenagakerjaan cukup mempermudah proses klaim pesertanya, yaitu melalui lapak asik. Selain sistemnya mudah, petugasnya pun ramah. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta. Wos, gokil. Gokil sekali, Cabang Sudirman mendapatkan testimoni yang luar biasa dari seorang peserta, namanya atas nama Idan Hamdani. Jadi sebagai penutup dari video ini, gue juga sampaikan kepada kalian, kalau kalian melakukan proses klaim jaminan hari tua atau dengan kondisi saat ini itu melakukan yang namanya sistem lapak asik. Jadi melalui antrian online itu kalian nanti bisa pilih tempat kantor sesuka kalian, jam sesuka kalian, dan juga nanti semua berkas klaim kalian diupload di link yang disediakan di antrian online tersebut. Jadi setelah itu tinggal mengikuti alur, kapan dipanggil, dan bahkan sekarang enaknya tidak perlu datang ke kantor. Nah, itu paling menarik karena nggak perlu datang ke kantor. Kalian ditelepon nanti oleh petugas BPJS untuk video call, dan nanti dihubungi kapan untuk datang ke kapan itu prosesnya akan dikirimkan uangnya atau ditransfer uangnya. Ini luar biasa, ini menarik sekali karena mudah-mudahan ini juga mendapatkan informasi buat kalian semua gitu ya. Oke, 5 berita sudah kita bacakan untuk malam ini, kita sampaikan. Jadi dalam konten BTP ini kita akan mengupdate tiap minggu, kita usahakan tiap minggu ataupun tiap bulan berita-berita terpanas yang lagi hangat dibicarakan di media sosial, dan kita umumkan atau kita bicarakan atau kita bacakan di sini. Jadi kalian nggak perlu lagi baca koran, nggak perlu lagi buka YouTube, buka apa. Kalian tinggal masuk ke Subuh Hadi Production Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subuh Hadi Production-nya pakai S. Abi akan memberikan informasi terupdate, informasi seputar terpanas dan terbaru sekalipun yang bisa kalian dapatkan di sini. Thank you for watching. Until next video. Sampai ketemu lagi di berita-berita terpanas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.